Oh, nggih niki Ustaz sampun bergabung nggih. Saya admit Manhamin. Nggih, monggo Mas Ma'ruf. Assalamualaikum Ustaz. Suara belum ada Ustaz. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tersambung Ustaz. Ya, betul. Iya. Bagaimana kabarnya Ustaz beserta keluarga? Mas, mudah-mudahan semua teman-teman di sini juga begitu. Iya, insya Allah. Ya, sebelum dimulai izin melaporkan yang tergabung dalam Zoom Ustaz. Ya. Ada 23 saudara. Dari Korea ada 6 saudara, dari Jepang ada 4, dari Taiwan 1 saudari, Hong Kong 2 saudari, dari Qatar istrinya Mas Trian, sementara menyimak untuk Mas Trian sendiri perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke mes dia agak terlambat Ustadz. Iya Mas. Dan lainnya dari Indonesia, kemudian yang Mas Fahri yang di Finlandia izin ada acara di KBRI Ustaz. Oh iya, mudah-mudahan berkah. Insya Allah. Selanjutnya bisa dimulai Ustaz. Semuanya bisa ambil manfaatnya. Baik teman-teman semuanya yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya minggu lalu masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Boleh, mari silakan diselesaikan. Ada 2 menyusul Ustadz pekan lalu dari Facebook. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang hadis yang setiap sholat subuh malam Jumat disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Iya, jadi yang perlu kita pahami itu adalah Islam itu bukan agama dukun. Jadi agama dukun yang saya maksud dengan dukun itu kan menyederhanakan persoalan. Apa-apa bisa diselesaikan dengan komat kamit, apa-apa bisa diselesaikan dengan jumlah jambi dan sebagainya, termasuk ritualnya itu menjadi seperti itu. Tidak, jadi tidak hanya sekedar bacaan itu yang menjadikan umat Islam itu baik, yang menjadikan mereka itu berhak untuk mendapatkan surga. Ingat bahwa Rasulullah sendiri sudah mengingatkan kita semuanya, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Innama buistu, sesungguhnya aku itu diutus hanyalah, ya ada kata innama dari liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak siapa? Akhlak orang-orang yang beriman, orang manusia yang mau beriman, kan gitu. Sebenarnya manusia itu sendiri sudah punya potensi kemuliaan akhlak, kan itu. Akan tetapi disempurnakan, kan itu. Disempurnakan di situ ya tentu saja dengan tauhid, ya. Artinya kalau orang yang kelihatannya sikapnya baik, orang yang perilakunya baik, orang yang tutur katanya baik dan sebagainya, kalau dia kafir tanpa didukung dengan keimanan, kan tidak ada gunanya, dia tetap menjadi ahli nar, orang yang kafir itu, kan itu. Nah begitu juga orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beriman itu yang masuk surga yang akhlaknya mulia. Yang akhlaknya mulia itu tidak hanya membaca atau berkata,
ya, tetapi juga bersikap hidup, berpikiran, kemudian juga beramal soleh gitu loh. Jadi jangan sampai kita berpikir model dukun seperti itu, baca ini kemudian akhirnya dapat itu, baca ini dapat itu. Ya, ada janji-janji seperti Allah seperti itu, tetapi prinsipnya semua harus beriman dan beramal soleh dulu. Artinya bacaan, ucapan, doa itu arahnya itu ke sana. Ya, ketika minggu lalu kita bicara tentang doa, mohon hidayah kepada Allah, kemudian mohon takwa, kemudian mohon dijauhkan dari dengki dan sebagainya itu juga harus dilakukan. Artinya itu harus jadi bagian dari kepribadian kita. Tidak bisa hanya baca doa saja atau kemudian baca Quran saja atau ini itu gitu seperti itu kemudian akhirnya menjadi ahlul jannah atau mendapatkan janji-janji yang luar biasa tadi. Tidak bisa, ya. Karena yang menjadi ahlul jannah itu hanya orang-orang bertakwa saja, dan jannah itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang tiap malam Jumat baca surat Kahfi ayat sekian sampai sekian, bukan orang yang tiap baca surat Al-Mulk ayat sekian sampai sekian dan sebagainya. Tidak, harus memenuhi syarat menjadi orang yang bertakwa dulu kan itu, ya. Jadi kalau kita bicara tentang 7 naungan Allah, ya, di mana tidak ada naungan, pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Misalnya saja kaitannya dengan imam yang adil, kemudian pemuda yang hatinya tergantung pada masjid dan sebagainya. Seluruh 7 poin itu, 7 jenis manusia itu semua adalah orang yang bertakwa. Hanya posisinya saja dia sebagai katakan imam, maka sebagai imam itu ya, dia riskan ya terhadap penyalahgunaan kekuasaan sehingga tidak adil. Maka di sini Allah menghasung mereka, para imam, para pemimpin itu supaya mereka berlaku adil, dihasung dengan naungan Allah di hari akhir yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Begitu juga pemuda yang hatinya senantiasa tergantung di masjid, itu jelas dia manusia takwa. Nah, kemudian banyak variasinya yang ditonjolkan oleh Allah dan Rasulnya dari manusia yang bertakwa tadi. Ya, jadi jangan lupa bahwa kita tidak bisa bersandar hanya kepada doa, hanya kepada bacaan. Ya, kita hanya bisa bersandar kepada ketakwaan kita dan itu. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi ini berlaku untuk umum, banyak ayat atau surat atau hadis yang bicara tentang ayat, tentang surat dan sebagainya seperti itu, atau bacaan-bacaan. Tetap saja ya, intinya kita harus membangun ketakwaan dulu agar mendapat janji-janji itu gitu kan. Katakan hadis yang berbicara tentang membaca subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, semuanya jadi 99 dan ditutup dengan yang 100 itu. Dijanjikan oleh Rasul bahwa dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan, gitu ya. Terus kalau dia itu tidak bertakwa, apa dia yang akan diampuni kan? Ya tidak kan gitu. Jadi kalau dia kemudian itu bacaan kan mudah saja orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang munafik itu ya orang yang bersahadat, orang munafik itu ya orang yang sholat, orang munafik itu ya orang yang bayar zakat dan sebagainya, bisa termasuk yang seperti itu juga. Nah, orang munafik itu juga bisa baca yang namanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah tadi. Tetapi kalau dia memang munafik, itu tempatnya di neraka yang paling bawah gitu. Maka dari sisi hati kan betul-betul dia harus menjadi orang yang bertakwa, supaya dia itu bertakwa, beriman. Bertakwa itu dalam arti iman dan amal solehnya, dalam arti hatinya betul-betul dia harus mampu menata hatinya menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa, sehingga janji-janjinya tadi akan diberikan, janji-janji Allah tadi akan diberikan.
Ya, jadi jangan kemudian tiru-tiru dukun, moco ini, moco itu, kemudian apa namanya rezekinya lancar, rezekinya banyak dan sebagainya. Bahkan umat Islam ini banyak yang diumbang-ambingkan dengan apa namanya dukun pengganda uang dan sebagainya. Iso percaya seperti itu ya. Ya aneh kan itu. Nah kita terhadap ayat, terhadap surat, terhadap hadis, kita harus sikapnya kokoh seperti itu gitu loh. Bukan mengabaikannya, tapi kokoh seperti itu. Bahwa kalau saya itu hanya baca saja, tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau saya membaca itu atas landasan iman saya, barulah saya itu mendapat janji-janji dari Allah dan Rasul. Begitu Mas, mudah-mudahan saya dipahami. Pertanyaan selanjutnya Ustadz masih dari Facebook. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjelaskan ke teman yang masih meyakini amalan semisal zikir 400 kali dapat meningkatkan rezeki, terus misal jangan menanam pohon pepaya di depan rumah, nanti ditunggu jin jahat dan lain-lain. Bagaimana pandangan Allah dalam hal seperti ini Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya, jadi sama seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdullah Tufail awal merintis Majelis Tafsir Al-Quran, sama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan awal merintis Muhammadiyah. Itu mengajak manusia itu kembali kepada agamanya, kembali kepada Quran Sunnah, kembali memperbaiki tauhidnya, ya, kembali menjunjung tinggi Quran Sunnah itu sendiri. Nah, kalau kita beragama tetapi belum muncul di dalam hatinya menjunjung tinggi Quran dan Sunnah, ya, maka dia rapuh sekali, akan mudah runtuh oleh apa namanya tantangan-tantangan, rintangan, gesekan, plesetan dari apa yang berada di sekitar kita itu. Maksud saya bagaimana? Kita tidak bisa memberitahukan ngono ra entuk, ngono ora bener kan gitu. Nah, kalau ora bener itu yang bener sing piye kan gitu. Artinya ketika kita melakukan evaluasi itu harus ada pembanding. Pembandingnya apa? Pembandingnya Quran Sunnah tadi gitu loh. Kalau larangan itu ternyata cocok dengan Quran Sunnah, ya, gitu ya, maka ya betul dilarang dia. Kalau larangan itu tidak cocok dengan Quran Sunnah, maka tidak perlu diabaikan. Nah, supaya bisa mengabaikan nasihat wong tua, bini sepuh, tokoh masyarakat yang berwarna seperti itu, supaya berani mengabaikan itu, maka dia harus meninggikan dulu Quran Sunnah. Di dalam hati ditanamkan, di dalam hatinya dia tanamkan yang tertinggi itu adalah Quran dan Sunnah, bukan pendapat siapapun, ya, bukan nasihat siapapun, bukan. Nah, kalau Quran Sunnah belum tertanam di dalam dirinya, ya tidak bisa kita menasihati untuk menolak yang seperti itu gitu loh. Tidak bisa. Ya, maka sederhana sebenarnya untuk berdakwah itu. Untuk berdakwah itu kita tidak usah banyak bicara, tetapi kita betul-betul tampil sebagai orang yang mengamalkan Islam. Kalau kita itu mengamalkan Islam, sudah pasti mempunyai daya tarik tersendiri. Orang akan tertarik. Coba lihat apa yang dilakukan oleh apa namanya Hamas terhadap tawanan-tawanan perang mereka. Ya, terhadap tawanan-tawanan perang mereka muliakan, mereka makan seperti apa ya, tawanan itu makan seperti apa yang mereka makan, ya, mereka diperlakukan seperti manusia, layaknya manusia, tidak seperti tawanan yang ditawan oleh Israel yang kemudian diinterogasi, kemudian disiksa, diintimidasi, makan juga serba kekurangan dan sebagainya, dan beda. Ini Hamas mengamalkan Quran Sunnah. Sejarah dulu tawanan-tawanan para sahabat itu lebih suka menjadi tawanan mereka daripada hidup di lingkungan mereka sendiri, dan itu tercermin dari tawanan-tawanan orang-orang Yahudi yang ditawan oleh Hamas pada saat itu. Bahkan ada testimoni menulis surat untuk
Hamas ya, dan di antara apa namanya di antara pernyataan yang disampaikan itu Hamas, orang-orang Hamas itu dia memuliakan, mau menjadikan anaknya itu sebagai seolah-olah sebagai seorang ratu, padahal dia tahanan. Mereka berbagi permen, berbagi buah dan sebagainya, meskipun dalam keadaan kekurangan, terhimpit dan terancam oleh bom-bomnya Israel dan sebagainya, tapi masih bisa berbagi seperti itu. Ya, maka tidak usah banyak bicara, kita beramal sesuai dengan apa yang dituntutkan Islam, kita menata hati seperti yang dituntutkan Islam, kita mengendalikan diri seperti apa yang dituntutkan Islam gitu, maka sikap dan perilaku, sikap tutur kata perilaku kita itu sudah akan menjadi dakwah tersendiri itu. Ya, artinya tidak perlu banyak kita nasihati yang ngono ojo ini ojo percaya nek nandur gedang nang ngarepan atau pisang nang ngarepan nanti akan begini dan begini. Lah nek dhewe wis gak percaya. Piye jajan? Kan ra iso. Jadi hatinya dibikin dulu tertarik kepada Islam, kemudian dia ngaji Quran Sunnah supaya lebih mencintai Quran, lebih mencintai Sunnah daripada yang lain, daripada tungguan daripada nasihati orang genah dan sebagainya tadi, baru mereka akan bisa meninggalkan. Kalau dari segi dalil kita sendiri sudah ngerti, inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah. Artinya tidak ada perkataan yang lainnya, yang lebih hebat ya dari kitabullah itu. Tidak ada. Bahasa haji Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk itu ya petunjuknya Muhammad itu. Nah, tidak ada yang lain dari itu. Bahkan apa namanya yang dikategorikan sebagai ulul albab oleh Allah itu adalah orang yang dia itu mendengar berbagai macam perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Yang terbaik apa? Ya Quran, bukan yang lain-lain kan gitu. Ya, coba dibaca surat Zumar ayat ke-18 ya. Quran surat ke-39. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Ya. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, jadi kalau kita ingin saudara kita yang masih punya kepercayaan seperti itu mendapat hidayah, ini caranya. Kita ajak mereka itu supaya mendengarkan perkataan-perkataan tadi, kemudian mengikuti perkataan yang terbaik. Kita ajak ngaji mereka, di ngaji tentu saja dibeberkan berbagai macam pendapat, kemudian menurut Quran Sunnah itu seperti apa. Nah, itulah yang diikuti. Sesederhana itu gitu. Merasa datang jelas-jelas orang mungkin izin ini itu saya nunggu ini itu dan sebagainya, orang mungkin. Nah, gimana dia akan percaya pada kamu sementara kita yang mengingatkan, katakan itu derajatnya lebih rendah dari dia misal saja di dalam kehidupan sehari-hari, sementara dia lurah, kemudian yang ingatkan hanya RT dan sebagainya, atau orang biasa dan sebagainya, kan jadi sulit kan gitu. Ya, maka biarkan orang itu berubah sendiri dengan ilmu. Maka diajak dia untuk ilmu apa? Yaitu tadi Quran Sunnah. Nah, yang terbaik Quran tentu saja nanti setelah belajar itu dia akan mengikuti yang namanya Quran. Dan orang seperti itu yang dikatakan oleh Quran di sini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika
alladzina hadahumullahu wa ulaika ulul albab itu. Mereka itu yang mendapat hidayah dari Allah, mereka yang dibimbing oleh Allah, dan mereka itu yang albab itu gitu. Ya, alladzina yastami'una al-qaula, dan itu artinya orang yang dia belajar, tidak hanya sekedar mendengarkan secara kebetulan saja, tidak hanya sekedar mendengarkan seperti orang mendengarkan angin atau seperti mendengarkan apa gitu aja, tidak, tetapi betul-betul mendengarkan dalam arti mempelajari. Ya, dulu pernah saya katakan sami'na, kami mendengar, itu artinya kami mempelajari, memahami. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan di situ fayat tabi'una ahsan. Kemudian mengikuti dalam konteks ini adalah meyakini, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amalan itu merupakan bukti dari adanya keyakinan, karena yang diamalkan orang itu hakikatnya itu cerminan apa yang ada di dalam hati, gitu. Nah, kalau hatinya memang yakin, ya dan amalannya nanti akan sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam hati tadi, kan gitu. Jadi sesederhana itu gitu ya. Biarkan mereka bisa memberikan judgement sendiri ya kepada perbuatannya, ya setelah nanti dia itu ngerti tentang kebenarannya, mengerti tentang pendapat yang terbaik, yakni Quran. Kenapa Quran merupakan pendapat terbaik? Ya karena dia firman Allah, dan yang namanya Allah alim, orang yang mengetahui segalanya, tidak akan salah, tidak akan keliru, kan itu yang namanya Allah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Barusan ada pertanyaan masuk dari Zoom, disampaikan sekalian gitu. Ya, silakan. Dari Pak Muhalim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 26 November 2023, Ustadz menyampaikan walimatul urs tidak ada larangan pada hari apa saja boleh. Kalau yang dimaksud walimatul urs adalah pernikahan, ada hadis menerangkan tidak boleh menikahkan pada waktu dalam keadaan ihram, baik waktu haji maupun umrah. Dan juga bagi suami istri juga dilarang untuk melakukan hubungan intim kecuali setelah tahallul. Hadis tersebut apa sahih atau bagaimana? Mohon diluruskan, terima kasih. Bukan pernikahan ya, walimatul urus itu kan undang makan pada acara pernikahan itu. Jadi undang makannya, dalam undang makan dan juga tidak ada larangannya. Maksudnya di situ adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan sebagainya. Tentu saja kalau dikaitkan dengan yang seperti itu, Idul Fitri juga tidak boleh ketika mereka makan, dilarang untuk puasa dan sebagainya. Sedang ini diundang untuk makan, itu loh, undangan makan saja. Ya, maka saya kira kalau resepsi pernikahan itu kan malah tidak ada di dalam Islam itu. Apalagi ngunduh mantu, nggak ada, ya, nggak ada sama sekali. Honornya walimatul urus tadi, nah, ini undangan makan tadi kan. Jadi, ya itulah kita umat Islam ini orang-orang tidak di anak-anak malah sampai ngunduh mantu barang dan sebagainya, dan itu jadi kebiasaan, seolah-olah menjadi wajib, kalau tidak seperti itu tidak afdol dan sebagainya. Harusnya kita di MTA ini malah melarang saja yang seperti itu agar mudah ditertibkan, karena repot-repot yang seperti itu kan itu. Jadi rano riak dan sebagainya itu, karena riak itu kan berat sekali kan itu. Jadi tidak ada hari larangan, maksud saya itu ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu boleh-boleh saja. Ngundang makan kok gitu ya.
kaitannya dengan apa yang panjenengan sampaikan, yang undang makan ya pas dari tasyrik dari Idul Kurban ya Idul Fitri ya untuk makan nah, itu kan undang makan hari itu ya tentu saja nek pas buka hari itu boleh ya. Jadi gitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami, bukan dimaksudkan untuk pernikahan dari apa yang panjenengan sebutkan tadi. Maksudnya tidak ada larangan di situ Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya kalau di MTA tentu saja ada nilai di situ supaya tidak menikahkan anaknya pada hari Ahad, dan itu karena Ahad sibuk sekali dari pagi sampai sore kan gitu. Juga naik Jumat meskipun tidak diucapkan Jumat ya Jumat sore ojo kan gitu. Gitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pertanyaan sudah tersampaikan Ustaz dari pekan lalu dan hari ini yang masuk. Disampaikan, tidak ada lagi pertanyaan. Kita lanjutkan. Jadi terakhir kita membahas tentang masalah dengki. Ya, sudah kita sampaikan baik hadis maupun ayat-ayat yang terkait dengan dengki itu. Salah satu sifat orang Yahudi dan Nasrani yang kita sudah mohon berdoa supaya dijauhkan dari sifat yang seperti itu, akan tetapi justru kita melanggarnya. Banyak yang kemudian iri atau dengki terhadap orang-orang sekitar kita, apakah itu kaitannya dengan harta, dengan ilmu, dengan kedudukan, dengan mungkin tanggapan positif dari masyarakat dan sebagainya, respect dari masyarakat dan sebagainya. Masyarakat respect kepada seseorang, orang lain dengki itu ada banyak, aneh, seperti itu. Jadi munculnya itu ya sebenarnya egosentris, munculnya itu ananiah, ya sumbernya itu dari ananiah. Pokoknya aku harus yang terbaik, aku harus yang terdepan. Kalau itu untuk motivasi dirimu sendiri itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau itu kemudian tercermin dalam sikap ketika berinteraksi dengan orang lain, menjadi salah kan itu. Nah, juga sudah kita bahas penyakit hati yang kemudian menghancurkan akidah kita waktu itu tentang bohong kan gitu ya. Kita bahas kebohongan dari para pendeta yang kemudian menulis kitab seolah-olah itu adalah dari Allah dan sebagainya. Yang kemudian menyebabkan umat sendiri itu salah di dalam beragamanya, taklid brutal itu kita singgung. Nah, di samping dengki, kemudian bohong, kemudian ada sombong ini. Ya, sombong penyakit antara penyakit orang kitab itu, yang kita harus hindari yang seperti itu, ya karena akan menghancurkan akidah juga. Ya, jadi orang Yahudi Nasrani ahli kitab itu merasa dirinya itu anak-anak Allah kan gitu ya. Ya, merasa dirinya anak Allah, maka merasa dirinya itu lebih tinggi tingkatannya daripada orang lain. Ya, jadi ya, jadinya seperti itu kan itu. Karena dia merasa dirinya itu anak-anak Allah, sebagai orang terpilih, orang lain itu lebih rendah dari saya gitu ya. Maka kemudian dia merusak akidahnya. Sehingga karena saya anak Allah, saya kekasih Allah, maka kalau saya disiksa di neraka ya hanya beberapa hari saja, dan itu yang itu sudah kita bahas dan itu. Nah, ternyata sumbernya juga ada di situ gitu. Ya coba dibuka di dalam surat Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 18 gitu. Surat Al-Maidah surat 25 ayat 18. Dicek dulu ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر, يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Ya, jadi merasa dirinya itu nahnu abna Allah, gitu ya. Kami ini adalah anak-anak Allah, ya. Merasa seperti itu sehingga akhirnya mudah sekali untuk berbuat dosa, berbuat salah dan sebagainya. Saya tadi melihat video pendek ya, ada orang Barat ya, orang Amerika atau mana, tidak ada identitasnya ya, jelas ngomong bahasa Inggris gitu ya. Dia itu membaca Al-Quran, kemudian ketika ketemu dengan Al-Baqarah ayat 81 dan 82 ya, sudah kita pelajari ketika kita bahas awal-awal ini, itu dia menjadi sedih sekali, tidak mampu melanjutkan, diam dulu, dia betul-betul sedih sekali pada saat itu. Kenapa dia sedih sekali? Karena dia sadar bahwa dia sudah banyak berbuat salah, berbuat dosa dan sebagainya, dan selama ini mendapat jaminan dari agamanya, dan dapat jaminan dari keyakinannya yang salah gitu, bahwa kalau mereka itu yakin beriman kepada Kristus, maka mereka akan masuk surga. Tidak ada konsep timbangan amal, atau tidak ada konsep para penjahat itu kemudian akhirnya masuk neraka dan sebagainya. Tidak ada konsep seperti itu. Nah, sementara di ayat 81, 82 itu konsep itu jelas sekali, dan itu menjadi pondasi bagi bangunan keimanan kita. Coba dibaca lagi. Surat Al-Baqarah ayat ke-81 dan 82. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa'ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina amanu وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, ini konsep yang betul-betul adil. Ya, konsep yang betul-betul adil. Ada dua jalan di situ, jalan orang yang ingkar, kemudian jalan orang yang beriman, kan itu. Ya, kalau orang yang kafir atau orang yang ingkar kepada Allah dan dia berbuat dosa, ya tentu akan berbuat lagi terus, akan semakin banyak. Ya akhirnya mereka masuk neraka, kecuali bertobat, kan itu. Ya begitu juga sebaliknya, orang yang beriman yang memang dia beramal soleh, banyak beramal soleh gitu ya, ya tempatnya kekal di surga, kan itu. Nah konsep seperti ini tidak ada
di dalam agamanya dia kan. Karena dia yakini siapapun orangnya itu kejahatannya seperti apa harus tidak peduli kalau dia itu menerima apa namanya yakin akan Yesus sebagai penyelamat manusia, karena itu dia akan selamat masuk ke dalam kerajaan Allah gitu. Nah begitu melihat ini tentu dia sudah ada kecenderungan mempelajari, sudah ada kecenderungan positifnya kan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga melihat membaca begitu bahwa sikap itu tadi, sikap orang-orang Hamas kepada tawanannya orang-orang Yahudi tadi itu juga membuat orang-orang Barat itu penasaran bukan untuk mengikuti Hamas, penasaran untuk mempelajari Islam sebagai agamanya orang-orang Hamas. Kok bisa seperti itu gitu. Ya, padahal ini dalam keadaan ditindas, bakal ditumpas, ya, kemudian diancam dari berbagai segi, dari sisi gitu ya, kemudian dibombardir dengan pesawat, dengan rudal, dengan tank, dengan segala macam persenjataan. Ya, tetapi dia tetap bersikap baik kepada orangnya. Nah, memang tidak perlu dimusuhi, berbeda sekali dengan Yahudi tadi yang tidak peduli wanita, tidak peduli anak-anak. Mereka bantai semua. Hari ini sudah mencapai 15.200 sekian yang menjadi korban. Apa itu bukan genosida? Nah, kalau Netanyahu tentu tidak akan menilai itu genosida. Nah, kembali ke soal kepada yang sombong tadi. Ya, kita tidak boleh tiru kan itu. Ya, tadi saya katakan karena hakikatnya sombong itu adalah anania. Dia itu syirik, itu self-centered gitu ya. Artinya seluruh kehidupannya itu terpusat pada dirinya. Dia tidak merasa bahwa dirinya itu tergantung kepada Allah yang menjadi pusat segala jagat raya, pusat segala aktivitas semua makhluk dan sebagainya, itu tidak. Tetapi dia merasa dirinya yang harus diutamakan, dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling ini itu dan sebagainya. Anania. Sedangkan anania itu syirik kan gitu. Dan memang betul yang namanya sombong itu amat sangat dekat dengan riya gitu loh. Kalau Rasulullah kan mendefinisikan bahwa al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain gitu. Nah, riya itu pamer. Pamer tentang apa? Tentu pamer tentang kelebihannya. Apakah ilmunya, apakah jabatannya, ataukah hartanya, ataukah kendaraannya yang mewah, rumahnya yang megah dan sebagainya, dipamerkan gitu. Itu pamer itu kan dalam rangka supaya dia itu dianggap lebih tinggi daripada orang lain. Jadi amat sangat dekat sekali antara sombong dengan riya itu. Kalau sombong sendiri sudah diancam oleh Rasulullah dengan mengatakan layak bulul jannata, maka nanti kolbi mitkol dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong meskipun sebesar zarrah. Ya, maka di hadis lain Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa orang yang masuk neraka pertama kali 3 kelompok itu adalah orang yang riya, berharap pujian manusia. Ada yang mati di dalam medan tempur, ada yang orang alim yang berilmu, jadi orang alim yang berilmu, orang yang berilmu ya, tapi dia mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya bukan karena Allah, tapi karena harapan akan pujian manusia dan sebagainya. Kemudian orang kaya yang seolah dia banyak berinfak karena Allah, tetapi ternyata dia berharap agar dipuji sebagai orang yang berkemauan. Sama-sama diancam neraka di sini gitu. Ya, tentu saja ketika merendahkan orang lain tadi kan bisa dengan tutur kata, bisa dengan sikap, dan juga bisa dengan perbuatan. Dan itu. Ya, kemudian yang riya tadi berharap dirinya dianggap lebih tinggi, itu juga bisa dengan tutur kata, bisa
sikap dan bisa dengan perbuatan. Alhamdulillah. Ya, jadi harus hati-hati kalau Rasul tadi sudah mengancam tidak akan masuk surga. Allah lebih jelas lagi kata Rasul bahwa sombong itu adalah ridai kan itu ya. Al-kibriya itu ridai kan itu. Yang namanya kesombongan, kebesaran itu adalah ridaku ya, baju yang kemudian yang namanya kemuliaan ya itu adalah izari kan itu, izarku kan itu. Allah memberikan Rasulullah menggambarkan, Allah itu memberikan gambaran seperti itu bahwa yang namanya kesombongan itu adalah ridaku, kemudian kemuliaan atau keutamaan itu adalah izarku kan itu. Nah, barang siapa mengambilnya, Allah akan melipatnya ke neraka. Artinya orang yang sombong itu seolah dia mengambil ridanya Allah dengan paksa untuk dipakainya dia kan. Dilempar ke neraka. Ya, maka harus hati-hati betul gitu. Ya, ketika Rasulullah menjelaskan sombong itu batorul akad wagom tunas, itu adalah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang laki-laki yang dia itu suka bajunya baru, sandalnya baru dan sebagainya gitu. Nah, kemudian bukan begitu maksudnya. Artinya orang yang pakai baju baru atau sandal baru itu tidak termasuk kategori yang sombong. Bisa saja sombong, tapi tidak seperti itu ya maksudnya. Sombong tadi. Nah, sahabat di sini mungkin keliru dengan antara riak dengan sombong tadi, karena baju baru cenderung mungkin pamer, itu masuk kelompok riak kan itu. Sandal baru mungkin aja dia pamer, riak. Nah, Rasulullah kemudian memberikan definisi seperti itu kan itu. Mereka berbeda, tetapi amat sangat dekat antara riak dengan sombong itu kan itu. Ya, bahkan Imam Ghazali itu memberikan dalam tazkiyatun nafs ya, di dalam rangka untuk mensucikan hati gitu ya maksudnya, itu menuliskan bahwa ada 3 penyakit hati yang memang perlu kita waspadai. Kalau tidak diwaspadai, kalau tidak ditaubat dengan baik, ya merusak hati, merusak akidah kita, keyakinan kita kepada Allah. Apa itu? Yang pertama, dengki itu sendiri yang beliau ungkapkan itu. Kemudian yang kedua adalah riya itu sendiri, seperti kata Rasulullah itu masuk neraka pertama kali. Kemudian yang ketiga adalah sombong ini kan itu. Nah, maka kita ungkap di sini agar supaya kita betul-betul menaruh perhatian terhadap 3 hal itu, ya, di samping bohong tadi ya kan itu. Ya, 3 hal itu betul-betul perlu kita perhatikan, karena setiap orang itu juga punya kecenderungan untuk kesana, punya kecenderungan untuk dengki, punya kecenderungan untuk riya, punya kecenderungan untuk sombong. Jadi semua itu punya kecenderungan untuk self-centered tadi, artinya untuk anania tadi, untuk menjadi manusia yang egois kan itu. Ya. Nah, yang bisa merubah itu ya hanya Islam saja. Hanya kita tundukkan egoisme kita, anania atau bahkan asobiah itu untuk Islam gitu, untuk Islam gitu. Banyak pertanyaan yang membuka ya, terkait dengan kenapa negara-negara Arab itu kok tidak serius untuk membela Palestina gitu ya. Ada yang menjawab karena Israel itu dengan mudah bisa membongkar aib-aib mereka tadi, aib-aib orang Arab itu kan itu.
aib-aib orang Arab itu. Karena banyak orang-orang Arab itu apakah pangeran atau pemimpinnya sendiri ketika mereka itu tinggal di barat itu hidupnya itu rusak atau bahkan lebih rusak daripada orang barat. Ya, sampai seperti itu. Nah, kalau saya tidak hanya sekedar melihat yang seperti itu, tetapi memang sudah akidahnya itu sudah tidak bukan tauhid lagi. Dan kita bisa melihat sekarang kecenderungannya negara-negara Arab itu apakah itu terkait dengan kota, Abu Dhabi, dan sekarang ini adalah Arab Saudi, kita bisa menyaksikan. Jadi betapa Arab Saudi sekarang ini sudah bergeser ke barat. Artinya wanita juga sudah tidak wajib pakai jilbab, sudah bebas seperti orang barat, terus ngumpul laki-laki perempuan nonton bal juga sudah bisa dan sebagainya. Sudah. Jadi kebanggaan mereka itu bukan Allah lagi, kebanggaan mereka itu adalah nasionalismenya mereka sekarang ini, bangga dengan Arabnya. Ya, maka budaya-budaya yang mereka pegang kan ya budaya Arab itu sendiri, apakah dengan model pakaian Arabnya, apakah model budayanya atau tariannya dan sebagainya. Itu ya. Jadi kalau dulu saya singgung di dunia ini tidak ada yang namanya negara Islam, gitu ya. Katakan kalau Iran itu dia bentuknya republik demokrasi seperti itu juga bukan dari Rasul. Kemudian kalau Arab Saudi juga bukan dari Islam karena dia kerajaan. Artinya pemimpin selanjutnya itu adalah anak-anaknya. Nah sekarang ketahuan di situ, di samping model kerajaan sekarang sudah bergeser ke nasionalisme. Nah, apa persoalannya dengan nasionalisme? Persoalannya besar dengan nasionalisme itu kalau kita tidak bisa mengatur nasionalisme kita dengan tauhid. Nasionalisme itu apapun nama isme itu merupakan cabang-cabang dari asobiyah. Cabang-cabang apakah itu komunisme, apakah itu hedonisme, atau itu materialisme, atau itu kapitalisme, apalagi nasionalisme yang kalau kita tidak atur dengan tauhid itu sudah asobiyah gitu. Ya, maka kita bisa melihat di lingkungan Arab maupun Arab Saudi seperti itu. Ya budaya-budayanya bukan budaya Islam sekarang sudah kita sekali. Kita bisa melihat Qatar yang kayak apa namanya petrodolar itu kemudian arahnya kemana juga sudah sangat kelihatan, hedonismenya sudah memuncak gitu ya kemarin di Arab Saudi masih dibatasi katakan di daerah Jeddah saja yang orang-orang barat itu bebas berkeliaran. Sementara di Masjidil Haram masih Mekah masih amat sangat jarang gitu dilarang. Kabarnya sekarang ini orang-orang barat sudah mudah untuk masuk Mekah, paling hanya dibatasi di sekitar Masjidil Haram itu saja, tanah haram aja. Ya itu menjadikan prihatin. Artinya asobiyah tadi kalau Ananiyah tadi itu kalau berkembang menjadi kelompok atau suku atau bangsa itu tetap saja asobiyah. Ya, jadi ya asobiyah itu kalau diperas menjadi ananiyah gitu aja. Ananiyah itu syirik. Ananiyah itu kalau dibesarkan dalam kelompok atau suku atau bangsa atau apapun gitu ya tetap asobiyah menjadi asobiyah dari ananiyah. Dan itu juga tetap syirik. Nah ini menjadi persoalan besar dari kita yang tidak menyadari. Sekali lagi tadi ismu yang jumlahnya ratusan banyak itu ya itu semuanya asobiyah itu. Kalau kita tidak mampu mengaturnya, mewarnainya dengan tauhid gitu loh.
Harta banyak, orang kaya, ya. Tetapi kalau kayanya itu kemudian kehidupan modelnya Barat, ya jadi kapitalisme atau hedonisme atau materialisme. Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Kalau kita kaya, tetapi kemudian sikap hidup kita memanfaatkan kekayaan kita itu sesuai dengan tuntunan Islam, ya selamat, yang itu tidak menjadi hedonis lagi, tetapi betul-betul menjadi Muslim kan. Ya. Ya, kita juga jangan berpikiran bahwa alah uang kan kecil gitu, tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk dalam tanda petik. Alah uang tuh kan tidak dibawa mati dan sebagainya. Dalam rangka untuk mengecilkan, meremehkan. Tidak. Uang itu juga dibawa mati, karena uang itu bisa menjadi penolong kita di akhirat nanti kalau kita infakkan fisabilillah kan gitu. Jadi Rasulullah itu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika sahabat ada yang mengatakan mali, hartaku, milikku kan gitu. Nah, kemudian Rasulullah meluruskan bahwa harta itu hanya ada 3 saja. Makan yang kamu makan sehingga habis, pakaian yang kamu pakai sehingga usang, kemudian harta yang kamu nafkahkan fisabilillah itu yang akan menjadi tabungan di akhirat gitu. Itu yang akan kita bawa mati kan itu. Ya, maka ketika berbicara tentang layak uang mati, Rasulullah mengingatkan kepada kita ada 3 yang menemani kita ke kubur. Yang pertama keluarga kita, kemudian harta kita, kemudian amal kita. 2 balik, keluarga kita dan kemudian amal kita balik tidak mengikuti kita. Tapi yang setia mengikuti kita adalah amal soleh kita. Nah, amal soleh di situ antara lain juga infak fisabilillah, ya. Kalau sekarang seruan untuk membantu rakyat Palestina, meringankan beban mereka dan sebagainya, kemudian bergerak hatinya untuk infak fisabilillah. Nah, infaknya itu nanti dicatat, itu nanti dikirim menjadi penyelamat kita di akhirat dan itu. Jadi timbangan kebaikan, siapa tahu itu menjadi amalan yang dibalas oleh Allah di ghairi hisab kan gitu. Ya, oke, kembali. Jadi di samping dengki yang harus kita waspadai adalah riya dan juga sombong. Tadi 3 hal yang diingatkan oleh Imam Ghazali tadi. Ya, maka kita perhatian betul hati kita, jangan sampai itu mengendap di hati kita. Betul-betul harus kita buang, harus kita singkirkan, harus kita polis, harus kita amplas hati kita supaya betul-betul itu gugrok semuanya sehingga keluar gitu. Sehingga yang kita besarkan itu betul-betul hanya Allah saja. Kita tidak punya manusia itu halu khoto nisyan, tempatnya salah dan lupa, dan apapun yang kita miliki ini hanya titipan Allah sementara saja. Ya, kalau bukan hartanya yang diambil oleh Allah lagi, nah, mungkin saja nyawa kita yang diambil. Karena itu pikirkan betul-betul supaya jangan kemudian malah keliru menjadikan kita sombong, padahal harta kita berpotensi untuk menyelamatkan kita atau menjadi tabungan di akhirat nanti gitu. Nah, begitu juga riya tadi, jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan yang seperti itu. Sederhana saja, terus setiap hari yang kita ucapkan, yang kita muliakan, yang kita hormati dengan sikap-sikap yang tinggi itu hanya Allah saja. Maka dari pagi sampai sore lisan kita itu senantiasa dituntut untuk membesarkan Allah. Bahkan ketika mendapat kejutan yang membahagiakan, kita dituntun untuk sujud syahwi dan sebagainya. Itu kan luar biasa dalam Islam itu. Ya, mau makan, mau minum, mau kamar mandi, mau keluar rumah, pasar, naik mobil, motor dan sebagainya, selalu lisan kita, pikiran kita, hati kita ya digantungkan kepada Allah gitu. Ya, diposisikan bahwa kita itu rendah, kemudian kita harus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah
ya diposisikan diri kita itu lemah, kemudian kita harus bergantung kepada Allah supaya kuat dan sebagainya, ya, sehingga tidak lupa. Kalau lupa kemudian jadi bersikap seperti itu, sombong, dengki, kemudian juga riak dan sebagainya. Begitu saya kira Mas, apa yang kita pelajari hari ini, jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang tidak Nasrani seperti apa ya. Jadi doa kita, gue mau biar anaknya itu maksudnya supaya kita menjauhi sikap-sikap atau perilaku atau pola hidup, pola pikirnya orang-orang yang tidak Nasrani tadi, antara lain yang kita bahas malam ini, sombong sekaligus riak tadi. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo. Mungkin barangkali ada saudara-saudari yang bertanya secara langsung, bisa diaktifkan mikrofonnya. Monggo kalau ada. Kalau belum ada pertanyaan tertulis, mungkin ada di luar tema, Ustaz. Ya, silakan. Untuk yang pertama tadi menyambung tentang hajatan, yang pertama. Di desa-desa setiap ada hajatan, jika ada hiburan, campur sari dan lain-lain, hampir tidak bisa lepas dengan adanya minuman keras dan jogetan, Ustaz. Jika salah satu pemuda kita ada yang menjadi ketua Karang Taruna, langkah apa yang harus diambil untuk Ustadz dengan kondisi yang seperti itu? Ada dilema dalam hati karena diberi amanah ketua Karang Taruna, tetapi kondisi ketika ada hajatan seperti itu, Ustadz. Iya, kalau dia hanya diem saja ikut bertanggung jawab kan itu. Kita tahu dalilnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, kan gitu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Artinya dengan segala kekuatan yang dia miliki, posisinya sebagai Karang Taruna, ya harus dia gunakan untuk mencegah anak-anak Karang Taruna untuk berbuat seperti itu. Ya, kalau tidak mampu, fa'ilam yastati fabi lisani. Kalau tidak mampu begitu, ya kemudian dengan lisannya, ya mengingatkan saja. Ya mengingatkan, artinya sebelum kejadian mungkin dikumpulkan dulu anak-anak Karang Tarunanya dalam acara apa, kemudian di situ ketua pemudanya tadi menasihati supaya tidak ikut-ikutan yang seperti itu kan itu. Ya tentu saja alasannya apa diuraikan di situ, ya kalau minum minuman keras gitu efek negatifnya ini uraikan di situ. Ya termasuk juga karena minuman keras itu kan nanti mabuk dan sebagainya, tidak sadarkan diri dan sebagainya, yang biasa emosinya nanti bisa tidak terkendali dan sebagainya. Kemudian pembiasaan minuman keras nanti bisa berkembang menjadi narkoba dan sebagainya. Ya narkoba kemudian bisa yang tadinya sederhana saja kemudian akhirnya bisa nyabu dan sebagainya, masuk kriminalitas menjadi berat, nanti dinasihatkan efek negatifnya seperti itu kan itu. Nah kalau tidak seperti itu, fa'ilam yastati fabi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu ya dengan hatinya. Artinya hati dalam konteks ini tidak mendatangi acara-acara yang seperti itu, karena di situ ada banyak mudaratnya, banyak hal yang dilarang oleh Allah tapi kemudian dilakukan oleh manusia. Tidak hanya minuman keras dan sebagainya tadi, tapi juga ikhtilat ya, percampuran laki-laki perempuan yang itu nanti juga menghancurkan. Ada menghancurkan moral, pergaulan bebas, mereka kumpul laki-laki perempuan, mungkin saja nanti jogetan bareng-bareng, di situ ada musik, ada dangdut dan sebagainya. Nanti dilanjut dengan sesuatu yang lain yang lebih mengerikan lagi di luar lapangan atau di luar arena itu dan sebagainya, kan jadi bahaya. Ya disadarkan, diingatkan gitu.
Kalau tidak berani mengingatkan itu, mengumpulkan kemudian mengingatkan, serasa jadi ketua Karang Taruna. Daripada kamu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kan itu. Ya, jadi kita bisa mengajarkan kemanfaatan dalam arti lain yang kemudian bisa mendatangkan pahala. Tetapi madorot itu kan yang harus diutamakan untuk dihindari kan gitu. Ya, maka kalau kamu itu jagoan dan bisa artinya dengan tanganmu bisa mencegah, melarang mereka itu ya, monggo lakukan. Tapi kalau tidak ya sudah dikumpulkan, diingatkan, dinasihati dengan baik-baik. Kalau kamu sudah menasihati mereka ya sudah gugur kewajiban kamu kan, paling mampunya mengingatkan ya sudah. Ya, dan lebih-lebih lagi kalau memang jadi pemimpin, langkah pemimpin setingkat apapun gitu, ya arahkan apa yang kamu pimpin itu untuk kembali kepada Quran Sunnah, kembali kepada Allah kan itu. Ya, meskipun tidak harus di majelis tafsir Al-Quran, kalau bisa ya baik, lebih baik gitu. Tetapi kalau tidak bisa dan tidak harus ke majelis tafsir Al-Quran, orang bisa baik di pengajian manapun asal memang betul-betul kembali kepada Quran Sunnah, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua tadi terkait tentang Israel dan Palestina, Ustaz. Ya. Sekarang di sosial media lagi gencar-gencarnya julid fisabilillah untuk menyerang IDF dan akun orang-orang Israel yang mempropaganda tentang Palestina ini, Ustaz. Para netizen di Indonesia rame-rame berkomentar dan melaporkan akun-akun tersebut. Yang seperti ini diperbolehkan tidak, Ustaz? Cara ini terbukti membuat orang Israel yang diserang menjadi stres, Ustaz. Dan akun yang dilaporkan ada juga yang sudah hilang. Terima kasih atas tausiahnya, Ustaz. Iya. Mungkin kalau Rasulullah hadir sekarang ini tidak hanya terbatas tadi mungkin saja bisa masuk Yadi itu karena dengan jari ya, dia juga dengan tangan. Kalau kita kan melihat kemungkarannya dilakukan oleh orang-orang Israel, terutama tentaranya, pemimpinnya, sombong-sombong itu kan itu. Ya, maka kita mampunya memperingatkan mereka, melawan mereka dengan tangan kita saja, dengan jari-jari, ya sudah itu laksanakan. Ya, hakikatnya itu jari-jari itu kan mengingatkan dengan ucapan sebenarnya, dengan ucapan yang ditulis dalam bentuk teks kan itu. Maka ada voice note ya arahnya ke sana bagus itu, artinya ya bisa itu tadi bahasanya bagus, julid fisabilillah, bagus ya. Ya itu salah satu metode peperangan. Maka dulu saya gambarkan ketika saya menginisiasi sebenarnya ingin di Jogja itu dibentuk tim software itu, sudah saya sampaikan di berbagai tempat. Suatu saat nanti ya peperangan itu yang turun ke medan perang itu adalah wanita-wanita yang mereka itu ahli software, itu jebol Iron Dome-nya dari rumah dan sebagainya sambil masak begitu, kemudian pegang HP dia bikin coding ini dan sebagainya, kirim tuh jebol software yang ngatur Iron Dome dan sebagainya. Itu wanita bisa melaksanakan itu, sementara yang manggul senjata, manggul RPG dan sebagainya, pesawat tempur nanti laki-lakinya. Sementara di belakang itu pasukan berlapis-lapis wanita dari berbagai tempat yang mereka tidak tahu. Karena hampir setiap rumah itu kemudian di situ ada satu pasukan yang ahli software, ya, yang mereka mematikan satelit. Kita kan punya beberapa waktu yang lalu kita punya seorang pemuda dari Lampung, Giovanni itu ya, Michael Giovanni atau siapa namanya itu, yang dia dengan software yang dia kembangkan, dengan coding yang dia kembangkan itu, dia bisa menggeser satelit. Nah satelit itu digeser setengah derajat saja sudah tidak berfungsi. Ya, maka umpamanya saja kita harus perang melawan Amerika dan Eropa, umpamanya saja. Nah, kemudian satelit-satelit mereka kita gasak dulu sebelum masuk perang itu, kita gasak dulu. Perang sebelum masuk ke perang fisik itu,
Kalau sebelum ini itu kan perangnya itu selalu perang psikologi, perang media dan sebagainya. Yang ketok nampak di luar itu. Nah ini menjadi tidak ketok karena perangnya adalah perang coding. Maka kita perlu hacker-hacker yang tangguh untuk menghadapi peperangan masa yang akan datang. Ini mungkin perang dunia ketiga. Ya, apapun itu persenjataan seperti Turki sekarang menjadi negara yang paling produktif untuk membuat drone ya, drone bersenjata juga. Tetapi tidak hanya itu saja, Turki juga mengembangkan robot, mengembangkan tank yang tanpa awak. Nanti pertempuran itu dengan robot yang ngatur di belakang layar. Nah, ibu-ibu itu nanti bisa ngatur di belakang gitu. Dengan kalau itu ditumbuhkan sejak kecil anak-anak kita, mungkin anak-anak Palestina itu sudah termotivasi untuk ke sana. Beberapa waktu yang lalu, Dinas Intelijen Turki menyelamatkan seorang hacker Palestina ya yang ditangkap oleh IDF, ditangkap oleh Mossad gitu ya. Kemudian diinterogasi dan disiksa di satu tempat di Malaysia sana. Jadi anak ini, orang Palestina ini masih muda, ya ahli coding, pernah hacking situs militer Israel gitu. Jadi pengamatan Israel. Maka ketika dia berada di Turki, anak ini ditawari dengan pekerjaan-pekerjaan yang menjanjikan, dapat uang banyak dan sebagainya. Ya, tetapi semua sudah dimonitor oleh Dinas Intelijen Turki. Jadi HP-nya anak ini itu sudah disadap oleh Dinas Intelijen Turki, sehingga kalau ada orang lain yang dia berhubungan dengan anak muda ini, Intelijen Turki sudah ngerti. Nah, ketika Mossad menawari pekerjaan, ya menawari pengusaha itu ya, tetapi pengusaha itu hanya kedok saja. Dia punya perusahaan, tetapi dia sebenarnya akhirnya Mossad. Turki sudah ngerti. Termasuk sudah diperingatkan oleh Turki jangan pergi ke luar negeri. Karena kalau mau pergi ke luar negeri, kamu akan diancam oleh Mossad, oleh Dinas Intelijen Israel. Kemudian dia diam-diam pergi ke Malaysia, mungkin juga dalam rangka untuk memenuhi tawaran dari Mossad tadi. Akhirnya di Malaysia dia ditangkap oleh Mossad, kemudian disiksa di satu tempat di Malaysia. Dinas Intelijen Turki bekerja sama dengan pihak keamanan Malaysia, tahu posisi HP itu di mana, ya kemudian digerebek di sana dan akhirnya ditangkap. Agennya ada 11 orang, tentu agen lokal, mungkin Cina-Cina Malaysia di situ yang menjadi agennya, anteknya Mossad dan sebagainya. Tapi yang jelas selamat ini. Artinya hacker itu adalah aset negara yang luar biasa penting untuk masa depan. Ya, maka sudah berapa 20 tahun lebih yang lalu kita mikir itu, kemudian sebenarnya kita berusaha merealisasikan kira-kira 15-an tahun yang lalu. Tetapi anak-anak kita tidak banyak yang tertarik untuk ke sana. Nah, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini nanti panjenengan bisa menangkapnya, katakan 100%, kemudian bisa disampaikan ke anak-anak putra-putri panjenengan gitu loh. Ya, jadi perang ke depan itu yang terjadi seperti ini, dan bahkan dengan kemajuan AI sekarang ini, ya, yang kalau kalian punya persoalan apapun, kalian pakai ChatGPT itu bertanya kepada itu, cerdas sekali, cepat sekali, gini, jawabnya luar biasa. Sampai mahasiswa saya itu kalau dia UTS atau ujian dan sebagainya itu tidak boleh diketik komputer, karena nanti copy paste dari AI itu lewat ChatGPT itu. Ya, harus tulis tangan. Paling tidak kalau tulis tangan itu dia sudah mempelajari dulu dari AI, kemudian apa yang dia pelajari masuk ke otak, kemudian baru ditulis tangan, mungkin sebagai pendapatnya dia dan sebagainya. Harapan saya sebenarnya pendapat dari otaknya sendiri, karena yang dinilai otaknya bukan AI kan gitu. Nah, dengan kemajuan AI itu juga suatu saat, ya, sekarang robotnya secara mekanik sudah bisa bekerja, sudah bisa memilih sasaran, sudah bisa menentukan target, sudah bisa menembak, berbuat dengan tepat. Robot yang lain sudah bisa mencari orang-orang yang mereka itu
terpendam di dalam reruntuhan ketika terjadi gempa, ya masuk menyusup kemana-mana sudah bisa menentukan oh ini korban. Ya, robot yang lain lagi dia sudah bisa memata-matai dalam bentuk seperti nyamuk yang kemudian dikirim ke berbagai tempat. Israel itu dia menggunakan robot anjing untuk masuk ke terowongan-terowongan itu. Ya, kalau dulu Amerika mengalami kesulitan melawan Vietcong di Vietnam Selatan dulu, ya karena terowongannya kecil-kecil sehingga repot membungkuk dan sebagainya, kelompok jebolannya di hutan-hutan di berbagai tempat, sehingga ketika ngepung orang tahu-tahu hilang semuanya karena dia masuk ke dalam terowongan-terowongan itu, dan terowongannya kecil, banyak jebakan di situ. Tentara Amerika harus bungkuk, terkosong banget. Nah, mereka melayu kalau bungkuk mudah karena orangnya kecil-kecil tadi. Nah, ini Arab dan Israel itu pada dure, terowongannya dur-dur kayak ngono. Nah, ya susah kan itu, pada dure terowongannya dur ora dindek gesek kan itu. Kualitas jebakannya seperti apa juga kita tidak ngerti. Nah, teknologi sudah maju, maka yang suruh maju kiri esek, anjing yang robot tadi, bukan anjing biasa tapi anjing yang robot itu. Ya, repot juga Mas ini menghadapi itu. Mudah-mudahan saja Allah berikan pertolongan untuk Mas. Ya, dari sisi itu apa namanya, robot tadi ketika nanti digabungkan otaknya dengan otak AI tadi, wah sudah sangat luar biasa. Yang itulah yang ditakutkan nanti akan terjadi perang antara robot dengan manusia, ya, jadi Terminator apa gitu. Kalau robotnya masih ada yang baik kayak Arnold Schwarzenegger misalkan begitu melawan robot yang jahat masih lumayan. Kalau robot baiknya tidak ada, kemudian yang berkembang liar, kemudian justru malah robot yang tidak karuan itu kan, yuk kan itu. Umpamanya saja robot yang dikembangkan Israel mana mungkin dibikin apa namanya Muslim friendly gitu, tidak mungkin. Oh, dia ngomongnya Allahu Akbar berarti musuh sudah ditangkap, yang ngerti dia sudah diisi dengan yang seperti itu, mampu membedakan. Ya, beberapa apa namanya tokoh Iran itu kan juga ada yang dibunuh dengan menggunakan drone saja. Ada yang dibom dan sebagainya. Dua yang terakhir ini juga dibom di Suriah kan gitu. Jadi kalau kita melihat tekone Israel seperti itu, tekone Yahudi seperti itu, hancurkan semua, bunuh semua, dan mereka menganggap orang Palestina itu seperti binatang dan sebagainya, itu bukan tidak mungkin suatu saat nanti mereka akan ngebom habis yang namanya Mekah itu. Ya, Erdogan sudah memperingatkan kalau sampai mereka menguasai Yerusalem, menghancurkan habis Gaza, kemudian menduduki semuanya itu, mereka akan bergerak Madinah, bergerak Mekah dan sebagainya. Dan untuk bergerak ke Madinah Mekah, tentu mereka akan menghancurkan dulu negara-negara yang akan membela situs Mekah Madinah itu. Ya, tentu akan menghancurkan dulu apa namanya pulau-pulaunya yang berada di sekitar itu, termasuk kalau yang ditunjuk oleh Erdogan itu.